November 1945 diperingati sebagai hari bersejarah, yaitu Hari Pahlawan, yang merupakan peringatan peristiwa heroik Arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melalui Kepres nomor 316 tahun 1959. Tanggal 16 Desember 1959 ditetapkan 10 November 1945 sebagai Hari Pahlawan. Setiap tanggal 10 November 1945, di semua instansi pemerintah melakukan upacara peringatan Hari Pahlawan. Insiden Hotel Yamato pada tanggal 1 September 1945 terdapat seruan untuk secara serentak pengibaran bendera merah putih di seluruh Indonesia. Di Surabaya, pada tanggal 18 September 1945, pasukan Belanda di bawah MRW VCH Blackman mengibarkan bendera Belanda merah putih biru di Hotel Yamato tanpa persetujuan Republik Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 19 September 1945, berkumpullah para pemuda Surabaya yang geram melihat kembali berkibarnya bendera Belanda. Presiden Sudirman yang kala itu menjabat Residen daerah Surabaya datang ke Hotel Sudirman dan mendapati adanya kerumunan massa. Residen Sudirman bersama Sidik dan Haryono kemudian memasuki Hotel Yamato dan meminta MR Blackman untuk menurunkan bendera. Mereka menolak permintaan tersebut sehingga terjadi perkelahian hingga dikeluarkannya pistol oleh MR Blackman. Pada perkelahian tersebut, MR Blackman tewas tercekik oleh Sidik. Sidik pun juga tewas karena tertembak oleh tentara Belanda yang mendengar adanya letusan pistol. Di sisi lain, Residen Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar hotel. Sedangkan para pemuda Surabaya berebut untuk menaiki hotel dan menurunkan bendera. Haryono yang berhasil keluar dari hotel kemudian terlibat dalam pemanjatan tiang bendera bersama Kusno Wibowo. Bendera Belanda berhasil diturunkan untuk dirobek warnanya menjadi merah dan putih, kemudian mengereknya kembali ke tiang bendera. Kedatangan Afney pada tanggal 25 Oktober 1945 alias Forecast Netherlands SIDES mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Kedatangan Afney dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Dalam rombongan tersebut turut ikut pula tentara Belanda dan Seradadu Ambon yang berpihak ke Belanda. Secara umum, tugas Afney adalah untuk menerima penyerahan dan mengadili penjahat perang yang mempertahankan status quo hingga terjadinya perundingan selanjutnya. Kedatangan Afney di Indonesia harus berhadapan dengan negara Indonesia yang baru merdeka. Awalnya, kedatangan Afney disambut dengan baik dalam rangka menarik simpati sekutu agar kemerdekaan Indonesia diakui. Afney dibawa Jenderal Sir Philip Christison menerima tawaran kerjasama. Sir Philip Christison berjanji akan melakukan pembahasan mengenai hal ini. Namun kedatangan Afney menimbulkan kecurigaan akan adanya penyusup dari Mika. Hari kedua pendaratan Afney melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok. Mereka melepaskan para tahanan berbangsa Belanda yang ditawan pemuda Surabaya. Penyerangan penjara Kalisosok pada tanggal 27 Oktober 1945 membuat para pemuda marah dan melakukan aksi penyerangan terhadap pos-pos pasukan Inggris di bawah Afney. Pertempuran hebat terjadi di Jembatan Wonosobo pada tanggal 30 Oktober 1945. Tewasnya AWS Malabi yang terlibat dalam konflik Surabaya dan Afney. AWS Malabi tewas setelah ikut dalam bentrokan dengan milisi Indonesia di Jembatan Merah. AWS Malabi tewas di mobil Jeep miliknya pada setengah 10 tanggal 30 Oktober 1945 yang terbakar oleh granat pemuda Surabaya. Tewasnya AWS Malabi membuat Mayor Jenderal Mansur mengeluarkan ultimatum penyerahan senjata pada 10 November 1945 melalui selebaran di kota Surabaya. Mansur mengancam apabila pasukan Surabaya tidak menyerahkan senjata, maka sekutu akan menghancurkan Surabaya. Selain itu, semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda harus datang paling lambat pada 10 November 1945 pukul 6 di tempat yang telah ditentukan puncak pertempuran Surabaya. Ultimatum penyerahan senjata oleh sekutu tidak dihiraukan oleh para pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya memilih melakukan perlawanan terlebih dengan orasi Bung Tomo yang semakin menggelorakan semangat perjuangan Arek Surabaya. Selain Bung Tomo, ada juga Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta
kiai dari pesantren lain yang mengeluarkan fatwa jihad serta menyerahkan santri-santri untuk melakukan ikut dalam pertempuran. Puncaknya mulai 10 November 1945 hingga 2 pekan selanjutnya. 28 November 1945 terjadi pertempuran Surabaya. Pertempuran ini setidaknya memakan korban sebanyak 20.000 orang dari Surabaya dan 1.500 dari Satu. Selain itu diperkirakan sebanyak 150.000 orang meninggalkan Surabaya. Penetapan Hari Pahlawan pertempuran 10 November 1945 merupakan pertempuran terbesar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengingat semangat militan pemuda Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menetapkan 10 November 1945 sebagai Hari Pahlawan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1959.